Tuhan Yesus mau menyapa kita tatkala kita berdoa. Tuhan Yesus juga mau menyapa kita lewat orang lain yang mau memberi perhatian kepada kita. Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Injil mulai hari ini, minggu depan, dan kemudian minggu depan lagi, minggu ketiga, hari ini, minggu keempat, dan minggu kelima. Ini Injil-Injil yang sejak awal gereja, ya, dalam tradisi, itu menjadi Injil untuk masa Prapaskah, terutama untuk menyiapkan mereka yang mau dibaptis. Ya. Nah, tentu saja Injil ini bagi kita yang sudah dibaptis menyegarkan kembali kepada kita siapa Tuhan Yesus itu bagi kita. Apa arti Tuhan Yesus itu bagi kita? Karena itu di beberapa paroki, walaupun bukan tahun A, ini adalah kita ada di tahun A, cukup sering Injil ini tetap dibacakan. Walaupun tahun B dan C mempunyai Injil tersendiri. Dibacakan terutama bagi para katekumen. Nah, sekali lagi, apa arti Tuhan Yesus bagi hidup kita? Kita mulai minggu ini dengan Yesus sebagai air sumber hidup. Yesus sebagai air sumber hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih, air itu sangat dibutuhkan untuk hidup kita. Ya. Selain udara tentu saja. Manusia bisa menahan lapar sampai beberapa hari, beberapa pekan mungkin, tapi dia harus minum, ya, air. Air itu sekali lagi sumber hidup. Nah, saudara-saudara, sebagai orang beriman, ya, kita harus sadar bahwa Tuhan itu sumber hidup kita. Tuhan itu air yang menjadi sumber hidup kita. Janganlah kita seperti umat Israel di padang gurun ketika kehausan, mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah kita? Ya. Memang seringkali kalau hidup kita mengering, entah secara ekonomi, entah secara mental, entah secara rohani, seringkali kita juga seperti umat Israel mempertanyakan, sebetulnya Tuhan itu ada enggak? Atau apakah Tuhan itu ada bagi saya? Apakah Tuhan ada bagi kami? Kalau Tuhan ada, mengapa ya kami ini setengah mati? Ya. Itulah seringkali yang diungkapkan orang yang mengalami krisis hidup. Ya. Maka Rasul Paulus mengajak kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Juga dalam masa Prapaskah ini kita diajak berpuasa, ya. Kita diajak juga untuk tahu menahan kehausan kita. Memang kita tahu saudara-saudara kita umat muslim, kalau puasa itu bukan hanya tidak makan, mereka juga tidak minum. Ya, kita sih diberi kelonggaran, minum boleh, ya, terutama air saja. Tapi mungkin ada baiknya kadang-kadang kita itu melatih, ya, melatih diri kita, tubuh kita untuk haus. Ya, supaya sadar betapa berharga minum itu dan betapa luhur Tuhan yang memberikan hidup kepada kita.
Hanya kalau begitu, maka Allah itu tetap menjadi harapan bagi kita. Dan Rasul Paulus mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Karena bahkan ketika kita ini masih orang durhaka, ketika kita ini masih orang berdosa, Kristus mau mati untuk kita. Apalagi kalau kita ini hidup saleh, ya, tentu Tuhan itu ada bagi kita. Situasi-situasi tertentu kadang-kadang, ya seperti tadi saya katakan, juga membuat kita itu merasa hidup kita kering, gersang. Ya, kadang-kadang juga dalam hidup rohani kita mengalami kekeringan, doa sepertinya tidak ada artinya. Tapi jangan kehilangan harapan. Pada masa pandemi ini banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Paulus mengingatkan jangan kehilangan harapan. Tapi sekali lagi harapan itu hanya pada Tuhan. Tentu saja kita perlu berusaha, tetapi pertama-tama orang tidak akan berusaha kalau dia kehilangan harapan. Untuk apa berusaha lagi? Maka kehadiran Tuhan sebagai sumber hidup, sebagai sumber pengharapan kita, itu mendorong kita untuk tidak pernah putus asa untuk berusaha. Tapi berusaha bersama dengan Dia. Nah, saudara, di dalam Injil kita mendapati juga orang yang begitu kehausan, terutama kehausan akan kasih sayang, yaitu dalam diri perempuan Samaria. Ia berusaha memenuhi kehausan akan kasih sayang itu, tapi secara tidak tepat, secara palsu. Ia mempunyai beberapa pria, ya, yang hidup bersama dengan dia. Perjumpaannya dengan Yesus luar biasa. Ya. Ia mengalami kasih sayang, bukan kasih sayang seperti pria-pria yang selama ini sebetulnya hanya memanfaatkan dia, ya, saling memanfaatkan, ya, tetapi sungguh-sungguh kasih sayang sejati. Nah, menarik, setelah berbincang-bincang sekian lama, perempuan itu belum sadar bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Maka Yesus mengatakan, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan Diko." Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan Diko. Saudara-saudari, dalam masa Prapaskah ini, kalau kita sungguh berharap, dan berharap itu berarti juga rindu akan pemenuhan. Dan kita tahu harapan kita itu bukan pada apa yang diberikan Tuhan, tetapi diri Tuhan sendiri. Ya. Diri Tuhan Yesus sendiri. Kadang-kadang Tuhan Yesus mau menyapa kita, tapi kita tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menyapa kita tatkala kita berdoa. Tuhan Yesus juga mau menyapa kita lewat orang lain yang mau memberi perhatian kepada kita. Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan Diko. Maka saudara-saudari, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita membuka hati kita supaya kita dapat merasakan sapaan Tuhan dalam hidup kita. Entah langsung ke dalam hati kita tatkala kita berdoa, tatkala kita mungkin membaca Injil, atau tatkala kita berjumpa dengan sesama. Semoga
dalam masa Prapaskah ini, saudara-saudari, kita menemukan Yesus benar-benar sebagai air yang memuaskan segala dahaga kita, jasmani maupun rohani. Karena Dia, Yesus adalah Dia yang sedang berbicara dengan kita tatkala kita membaca kitab suci, khususnya Injil. Amin. Aku